Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Juni Channel. Tempatnya inspirasi, perjuangan, dan ilmu yang penuh hikmah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kebaikan. Yuk, kita mulai. Di sebuah rumah sederhana yang penuh keberkahan, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi cahaya bagi umat. Keturunan Nabi Muhammad SAW itu membawa keagungan yang sudah tertanam dalam nasabnya. Kedua orang tuanya adalah keturunan mulia yang menjaga tradisi keilmuan dan dakwah. Sejak kecil, wajahnya memancarkan keteduhan, dan kehadirannya membawa ketenangan. Seorang ulama besar pernah berkata kepada ayahnya, anak ini akan menjadi pemimpin yang ditakuti oleh musuh Allah, tetapi dicintai oleh orang-orang beriman. Sejak usia dini, Habib Bahar sudah menunjukkan kecerdasannya dalam ilmu agama. Ketika anak-anak seusianya masih sibuk bermain, ia sudah terbiasa menghabiskan waktu dengan membaca kitab dan mendengar tausiah dari para habib. Ibunya, seorang wanita salehah yang penuh kelembutan, selalu mendampingi pertumbuhannya. Setiap malam, ia menanamkan kisah-kisah tentang perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di usia 5 tahun, Habib Bahar sudah menghafal banyak surah dalam Al-Quran. Tidak hanya hafalan, ia juga memahami maknanya dengan baik. Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dijawab dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Keistimewaan ini membuat banyak ulama melihatnya sebagai calon pemimpin besar. Ayahnya pun tidak ingin menyia-nyiakan potensi anaknya. Ia membawanya ke berbagai majelis ilmu agar ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keberkahan. Ketika berusia 7 tahun, Habib Bahar sudah bisa memberikan nasihat kepada teman-temannya. Dalam pergaulan, ia selalu menunjukkan akhlak yang tinggi. Ia tidak pernah meninggikan suara kepada orang yang lebih tua dan selalu rendah hati. Jika melihat teman-temannya melakukan kesalahan, ia menegur dengan cara yang lembut tetapi penuh ketegasan. Sikapnya yang berbeda dari anak-anak lain membuat banyak orang merasa kagum kepadanya. Namun, di balik kelembutan dan keteduhannya, Habib Bahar juga memiliki sifat tegas dalam menegakkan kebenaran. Ia tidak pernah membiarkan kemungkaran terjadi di hadapannya. Bahkan sejak kecil, ia sudah berani menegur orang-orang yang bertindak zalim. Sifat ini membuatnya dikenal sebagai anak yang tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Ayahnya sering berkata, engkau adalah keturunan Rasulullah SAW, maka jangan pernah takut dalam membela kebenaran. Pada usia 9 tahun, ia mulai mengkaji kitab-kitab yang lebih dalam. Ia tidak hanya belajar dari satu guru, tetapi mendatangi berbagai ulama di kotanya. Setiap kali menghadiri majelis, ia duduk di barisan paling depan dan mencatat setiap ilmu yang diberikan. Ketekunan dan kecerdasannya membuat para ulama semakin menyayanginya. Banyak yang mendoakan agar kelak ia menjadi ulama besar yang menerangi umat dengan keilmuannya. Masa kecilnya dipenuhi dengan perjuangan menuntut ilmu. Tidak seperti anak-anak lain yang hidup dengan kenyamanan, ia lebih memilih jalan kesederhanaan. Ia lebih suka tidur di lantai dan makan seadanya, karena ia ingin merasakan bagaimana kehidupan para ulama terdahulu. Seorang alim harus hidup sederhana agar hatinya tidak terikat dengan dunia, kata gurunya. Kata-kata ini ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Salah satu hal yang membuatnya istimewa adalah ingatannya yang luar biasa. Ia bisa menghafal hadits dengan cepat dan memahami maknanya dengan baik. Tidak hanya itu, ia juga memiliki suara yang merdu saat membaca Al-Quran. Setiap kali ia membaca ayat-ayat suci, hati orang-orang yang mendengarnya menjadi tenang. Suaranya bukan hanya indah, tetapi penuh kehusyukan yang menggugah hati. Di usia 10 tahun, ia sudah mulai berceramah di hadapan jamaah yang lebih tua darinya. Banyak yang terkejut melihat anak seusianya bisa berbicara dengan penuh hikmah dan keberanian. Setiap ucapannya bukan sekadar teori, tetapi berasal dari keyakinan yang mendalam. Tidak sedikit yang menangis mendengar ceramahnya karena merasa tersentuh oleh nasihat-nasihatnya. Kehidupan masa kecil Habib Bahar menjadi bukti bahwa ia memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang ulama besar. Keilmuannya, akhlaknya, dan keberaniannya adalah warisan dari para pendahulunya yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang akan mengantarkannya menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Seiring bertambahnya usia, Habib Bahar semakin mendalami ilmu agama. Ia tidak hanya belajar dari ulama di kotanya, tetapi juga melakukan perjalanan ke berbagai pesantren dan majelis ilmu. Kehausannya akan ilmu begitu besar, hingga ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia pelajari.
Dalam setiap perjalanannya, ia selalu membawa kitab-kitab tebal yang ia baca di sela-sela waktu. Gurunya pernah berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan menerangi jalanmu selama engkau ikhlas dalam mencarinya. Di salah satu pesantren yang ia kunjungi, ia belajar langsung dari seorang ulama besar yang memiliki kedalaman ilmu fikih dan tasawuf. Ulama itu melihat potensi besar dalam dirinya dan memutuskan untuk membimbingnya secara langsung. Setiap hari, ia belajar dari subuh hingga larut malam, mendalami Al-Quran, hadits, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak hanya itu, ia juga dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan. Namun, perjalanan menuntut ilmu tidak selalu mudah. Ada banyak ujian yang harus ia hadapi, termasuk kelelahan fisik dan tekanan dari lingkungan. Beberapa orang iri melihat kecerdasannya dan mencoba menjatuhkannya dengan berbagai fitnah. Namun, Habib Bahar tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh perkataan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ia selalu mengingat nasihat gurunya, seorang alim harus tahan terhadap ujian, karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula cobaan yang akan datang. Salah satu momen yang tidak pernah ia lupakan adalah ketika ia diuji dalam sebuah majelis ilmu. Seorang murid senior mencoba mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang fikih. Dengan tenang, Habib Bahar menjawab satu persatu pertanyaan itu dengan dalil yang kuat, membuat semua orang di majelis kagum. Bahkan gurunya tersenyum dan berkata, "Engkau adalah bukti bahwa ilmu tidak mengenal usia. Semoga engkau menjadi penerang bagi umat ini." Dalam perjalanannya, ia tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga ilmu bela diri. Ia menyadari bahwa seorang dai tidak hanya harus kuat dalam ilmu, tetapi juga harus bisa membela diri jika menghadapi bahaya. Ia belajar dari para pendekar yang juga memiliki ilmu agama mendalam. Ia dilatih untuk menjaga ketahanan tubuh, menguasai teknik bertarung, dan yang paling penting, menggunakan kekuatannya hanya untuk membela kebenaran. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Habib Bahar mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki keilmuan yang dalam serta keberanian yang luar biasa. Orang-orang mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan. Ia tidak pernah menolak siapapun yang ingin belajar, bahkan mereka yang sebelumnya menentangnya akhirnya luluh dengan akhlaknya yang mulia. Ketika kembali ke kampung halamannya, ia melihat banyak kemungkaran yang merajalela. Perjudian, minuman keras, dan pergaulan bebas semakin menjadi-jadi. Hatinya tidak bisa diam melihat umat semakin jauh dari ajaran Islam. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengubah keadaan ini, meskipun ia sadar bahwa tugas ini tidak akan mudah. Dengan tekad yang kuat, ia mulai berdakwah di kampung halamannya. Ia mendirikan majelis ilmu di masjid dan mengajak pemuda-pemuda untuk kembali ke jalan yang benar. Awalnya, tidak banyak yang mau mendengarkan. Namun, dengan kesabaran dan ketulusannya, sedikit demi sedikit orang-orang mulai tertarik dan datang ke majelisnya. Ia tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga turun langsung ke masyarakat, membantu mereka yang kesulitan dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semua. Namun, perjuangannya tidak berjalan mulus. Ada banyak pihak yang tidak senang dengan dakwahnya, terutama mereka yang diuntungkan dengan kemaksiatan yang terjadi di kampung itu. Beberapa preman mencoba mengintimidasinya, tetapi ia tidak gentar. Dengan penuh keberanian, ia menghadapi mereka dan berbicara dengan tegas, "Kalian boleh memiliki kekuatan fisik, tetapi aku memiliki keyakinan kepada Allah. Jika kalian ingin mengubah hidup, maka bergabunglah denganku. Tapi jika kalian ingin melawan, ketahuilah bahwa aku tidak akan mundur." Kata-kata itu membuat banyak orang terkejut. Mereka melihat bahwa Habib Bahar bukan hanya seorang ulama yang berilmu, tetapi juga seorang yang memiliki keberanian luar biasa. Beberapa preman yang awalnya ingin menantangnya justru tersentuh dan akhirnya bergabung dalam majelisnya. Mereka mulai meninggalkan kehidupan gelap dan belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Perjuangan dakwahnya baru saja dimulai, tetapi ia sudah merasakan betapa beratnya tugas ini. Namun, ia tidak pernah mengeluh atau merasa lelah. Baginya, selama Allah meridhoi perjuangannya, tidak ada alasan untuk berhenti. "Aku tidak mencari dunia, aku hanya ingin melihat umat ini kembali kepada Allah," ujarnya suatu hari kepada para muridnya. Seiring waktu, namanya semakin dikenal sebagai ulama muda yang berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Namun, ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Akan ada lebih banyak tantangan di depan, dan ia harus siap menghadapi semuanya dengan keimanan yang kokoh. Setelah berhasil mengubah sebagian pemuda di kampung halamannya,
dakwah Habib Bahar mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain. Majelisnya semakin ramai dihadiri oleh orang-orang yang ingin belajar agama. Namun, di balik keberhasilannya, ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Para bandar judi, pemilik tempat hiburan malam, dan kelompok-kelompok yang selama ini mencari keuntungan dari kemaksiatan mulai merasa tersudut. Mereka khawatir dakwah Habib Bahar akan menghancurkan bisnis haram mereka. Suatu malam, seorang pria datang menghampiri Habib Bahar di rumahnya. Wajahnya terlihat ragu, tetapi sorot matanya menunjukkan ketakutan. "Habib, saya mendapat perintah untuk memperingatkan Anda. Jika Anda tidak berhenti berdakwah dan mengusik usaha mereka, Anda akan mendapat masalah besar," ucapnya dengan suara bergetar. Habib Bahar tersenyum tenang. "Saudaraku, katakan kepada mereka, aku tidak pernah takut pada ancaman manusia. Hanya Allah yang berhak menakdirkan hidup dan matiku," jawabnya mantap. Keesokan harinya, beberapa orang preman mendatangi majelisnya dengan niat mengintimidasi. Mereka mengira Habib Bahar akan ketakutan dan memilih mundur. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan tatapan tajam dan penuh kewibawaan, ia berdiri di hadapan mereka. "Kalian ingin menghentikan dakwah ini? Silakan, tapi ketahuilah, aku tidak sendiri. Aku bersama Allah dan umat yang mencintai kebenaran," katanya dengan suara lantang. Para preman itu terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa seorang ulama muda seperti Habib Bahar memiliki keberanian sebesar itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa segan. Namun, ancaman terhadapnya tidak berhenti di situ. Malam itu, seseorang melemparkan batu ke rumahnya dengan sebuah surat ancaman yang bertuliskan, "Pergilah dari kampung ini, atau kami akan membuatmu menyesal." Habib Bahar membaca surat itu dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa perjuangan para ulama terdahulu jauh lebih berat dari yang ia alami. Ia mengingat kisah Rasulullah SAW yang menghadapi cemoohan, penganiayaan, bahkan ancaman pembunuhan saat berdakwah di Mekah. Ia sadar bahwa jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah. Alih-alih mundur, ia justru semakin bersemangat. Ia mengajak para santrinya untuk lebih giat berdakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan kelembutan tetapi juga dengan ketegasan. Setiap malam, ia bersama murid-muridnya berkeliling ke pelosok kampung, mendatangi rumah-rumah yang dipenuhi kemaksiatan, dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Beberapa orang mulai sadar dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka, tetapi ada juga yang tetap keras kepala. Suatu hari, sekelompok pria bersenjata datang ke majelisnya dan mencoba mengusirnya dengan kekerasan. Namun, yang mereka hadapi bukan hanya seorang ulama, melainkan seorang pejuang yang juga terlatih dalam bela diri. Dengan ketenangan yang luar biasa, Habib Bahar menghadapi mereka. Ia tidak melawan dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian yang membuat mereka gentar. "Jika kalian ingin menyentuhku, lakukanlah. Tapi ingat, siapa yang menentang dakwah ini, ia sedang menentang kebenaran," ucapnya dengan tegas. Para pria bersenjata itu ragu. Mereka menyadari bahwa Habib Bahar bukan orang biasa. Ketenangannya, keberaniannya, dan keyakinannya membuat mereka enggan melanjutkan niat mereka. Akhirnya, satu persatu dari mereka pergi meninggalkan tempat itu. Namun, ujian tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, rumahnya dibakar oleh orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Api berkobar hebat, melahap dinding-dinding kayu dan atap rumahnya. Orang-orang berlarian berusaha memadamkan api, tetapi si jago merah terus mengamuk. Namun, di tengah kekacauan itu, Habib Bahar tetap berdiri dengan wajah tenang. Ia melihat musibah ini bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai ujian dari Allah. Meskipun rumahnya hancur, semangatnya tidak pernah padam. Ia justru semakin kuat dan semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. "Jika mereka membakar rumah ini untuk menghentikanku, mereka salah besar. Aku tidak butuh rumah mewah, yang aku butuhkan hanyalah ridha Allah," katanya kepada para muridnya yang menangis melihat keadaan gurunya. Kejadian ini justru membuat dakwahnya semakin dikenal luas. Orang-orang mulai melihat bahwa ia bukan sekadar ulama biasa, tetapi seorang pejuang yang siap menghadapi segala risiko demi menyebarkan kebenaran. Dukungan pun mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Banyak masyarakat yang datang untuk membantu membangun kembali rumahnya, dan lebih banyak lagi yang ingin bergabung dalam majelis ilmunya. Namun, Habib Bahar tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Ancaman mungkin akan semakin besar, tantangan akan semakin berat, tetapi ia tidak akan pernah mundur. Ia meyakini bahwa selama ia tetap berada di jalan Allah, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya.
Semakin besar dakwah Habib Bahar, semakin banyak pula musuh yang berusaha menjatuhkannya. Setelah berbagai ancaman dan intimidasi gagal menghentikannya, mereka mulai menggunakan cara lain, fitnah dan propaganda. Musuh-musuhnya tahu bahwa menyerang fisiknya tidak akan berhasil, maka mereka memilih untuk menyerang namanya, merusak citranya di hadapan umat yang mencintainya. Suatu hari, tersebar kabar bahwa Habib Bahar menerima dana besar dari pihak asing untuk kepentingan pribadinya. Isu ini cepat menyebar melalui bisikan di pasar, di masjid, bahkan di media sosial. Banyak orang mulai mempertanyakan kesuciannya sebagai seorang ulama. Apakah benar dia seorang pejuang Islam? Atau hanya pencari keuntungan? Tanya sebagian orang yang mulai ragu. Fitnah ini semakin parah ketika sebuah surat kabar lokal menerbitkan artikel tentang kepalsuan ulama muda yang menipu umat dengan dalih dakwah. Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Habib Bahar hidup dalam kemewahan dengan dana yang ia kumpulkan dari umat. Bahkan, ada yang menuduhnya memiliki kepentingan politik tertentu. Habib Bahar tidak terkejut dengan semua ini. Ia tahu bahwa setiap pejuang agama pasti akan menghadapi fitnah. Rasulullah SAW sendiri pernah difitnah sebagai penyihir, pembohong, dan bahkan dianggap gila oleh kaum Quraisy. Ini adalah sunatullah. Semua yang memperjuangkan kebenaran akan diuji dengan fitnah, ucapnya kepada murid-muridnya yang gelisah. Namun, fitnah ini mulai memengaruhi banyak orang. Beberapa jamaah yang dulu setia kini mulai menjauh. Mereka takut dikaitkan dengan seseorang yang dianggap kontroversial. Bahkan, beberapa orang kaya yang dulu mendukung dakwahnya kini menarik bantuan mereka. Kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini, kata mereka. Di tengah kesulitan itu, seorang sahabat dekatnya, Ustaz Harun, datang menemuinya. Habib, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus membela diri. Kita harus mengadakan konferensi pers atau membuat pernyataan untuk membantah fitnah ini, katanya dengan nada penuh emosi. Namun, Habib Bahar hanya tersenyum. Biarkan saja mereka berbicara. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata, tetapi dengan amal dan keteguhan hati. Jika kita benar, Allah akan menampakkan kebenaran pada waktunya. Ia memilih untuk tetap diam dan melanjutkan dakwahnya seperti biasa. Meskipun jumlah jamaahnya berkurang, ia tidak mengubah caranya dalam berdakwah. Ia tetap mengajarkan tauhid, tetap membela kaum lemah, dan tetap menegur kemungkaran tanpa rasa takut. Lambat laun, kebenaran mulai terlihat. Seorang wartawan independen yang penasaran dengan isu ini mulai melakukan investigasi. Setelah beberapa bulan meneliti dan mewawancarai banyak pihak, ia akhirnya menemukan bahwa semua tuduhan terhadap Habib Bahar adalah rekayasa. Tidak ada satupun bukti bahwa ia menerima dana haram. Ia hidup dengan sederhana, bahkan sering menggunakan uang pribadinya untuk membantu fakir miskin. Artikel yang membongkar kebenaran ini akhirnya terbit, dan masyarakat pun tersadar bahwa mereka telah tertipu oleh fitnah. Mereka yang dulu menjauh kini kembali dengan rasa bersalah. Mereka menangis meminta maaf kepada Habib Bahar, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan meminta maaf kepadaku. Mintalah ampun kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Mengampuni." Kemenangan ini bukan hanya tentang membersihkan namanya, tetapi juga membuktikan bahwa kesabaran adalah senjata terbaik dalam menghadapi fitnah. Habib Bahar semakin dihormati, dan dakwahnya kembali berkembang. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari ujian. Masih banyak rintangan yang akan datang, dan ia harus selalu siap menghadapinya dengan hati yang teguh. Bab 5, Membakar Semangat Pemuda untuk Berjuang. Setelah berhasil melewati fitnah yang hampir menghancurkan reputasinya, Habib Bahar semakin yakin bahwa dakwahnya bukan sekadar menyebarkan ilmu, tetapi juga membangkitkan semangat perjuangan. Ia melihat bahwa umat Islam, terutama para pemuda, semakin kehilangan arah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, sibuk dengan hiburan, dan lalai dari tanggung jawab sebagai umat yang diperintahkan untuk menegakkan kebenaran. Dengan keyakinan yang kuat, ia memutuskan untuk lebih fokus membina para pemuda. Ia tidak ingin melihat generasi mendatang tenggelam dalam kelalaian. Maka, ia mulai mengadakan majelis khusus yang ia sebut sebagai Majelis Pejuang Islam. Di dalamnya, ia mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga sejarah perjuangan para ulama terdahulu yang berani melawan kezaliman. Setiap malam Jumat, puluhan pemuda berkumpul di majelisnya. Mereka duduk melingkar, mendengarkan kisah para mujahid yang berani menghadapi raja-raja zalim, para ulama yang tidak takut dipenjara demi membela Islam, dan para pejuang yang lebih memilih mati syahid daripada hidup dalam kehinaan. Suara
Habib Bahar menggema dengan penuh semangat, membakar jiwa-jiwa yang mendengarnya. Wahai pemuda Islam, kalian bukan generasi yang diciptakan untuk menjadi budak hawa nafsu. Kalian adalah penerus Rasulullah SAW, pewaris para pejuang Islam. Bangkitlah, jangan biarkan diri kalian lemah. Lawan kezaliman, bela agama Allah dengan keberanian. Serunya dalam salah satu majelisnya. Para pemuda yang hadir mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka yang dulunya malas ke masjid, kini berlomba-lomba menghadiri salat berjamaah. Mereka yang dulu menghabiskan waktu dengan hal sia-sia, kini sibuk membaca kitab-kitab dan memperdalam ilmu agama. Bahkan, ada di antara mereka yang mulai berani menegur kemungkaran di sekitar mereka, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Namun, kebangkitan para pemuda ini tidak disambut baik oleh semua orang. Ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan perubahan ini, terutama mereka yang selama ini memanfaatkan kelemahan generasi muda untuk kepentingan duniawi. Para penguasa zalim dan pemilik bisnis haram mulai menganggap Habib Bahar sebagai ancaman yang nyata. Mereka tidak hanya beribadah, tetapi juga mulai melawan. Ini berbahaya, bisik salah seorang pejabat kepada rekannya. Jika kita tidak menghentikan Habib Bahar sekarang, akan sulit mengendalikan mereka di masa depan. Tidak butuh waktu lama sebelum rencana untuk menjatuhkan Habib Bahar kembali dibuat. Kali ini, mereka menggunakan taktik yang lebih licik. Mereka menyebarkan isu bahwa gerakan yang dibangun Habib Bahar adalah kelompok radikal yang mengajarkan pemberontakan. Beberapa pemuda yang aktif dalam majelisnya mulai diawasi, bahkan ada yang ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat. Suatu malam, Habib Bahar mendapat kabar bahwa salah satu muridnya, Farhan, ditangkap oleh aparat dengan tuduhan terlibat dalam aksi kekerasan. Ia tahu bahwa semua ini hanyalah upaya untuk melemahkan perjuangannya. Tanpa ragu, ia mendatangi kantor kepolisian dan menuntut keadilan bagi muridnya. Apa bukti bahwa dia bersalah? Jika dia melakukan kesalahan, tunjukkan buktinya. Jangan hanya menangkapnya karena dia belajar agama di majelis kami, ucapnya tegas di hadapan petugas. Namun, aparat tetap bersikeras menahannya. Saat itu, para pemuda yang setia kepadanya mulai berdatangan ke kantor polisi. Mereka tidak datang untuk membuat keributan, tetapi untuk menunjukkan solidaritas. Jumlah mereka semakin banyak, hingga akhirnya tekanan publik membuat pihak kepolisian melepaskan Farhan tanpa syarat. Kejadian ini semakin membuktikan bahwa kekuatan umat tidak bisa diremehkan. Habib Bahar semakin yakin bahwa selama umat bersatu dalam kebenaran, tidak ada kezaliman yang bisa bertahan lama. Ia mengajarkan para pemudanya untuk tetap teguh, tetap berjuang dengan cara yang benar, dan tidak mudah terpancing provokasi. Namun, ia juga menyadari bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Akan ada ujian yang lebih besar di masa depan, dan ia harus mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Jangan takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Karena jika Allah bersama kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Katanya dengan penuh keyakinan. Malam itu, ia kembali ke majelisnya dengan hati yang penuh harapan. Ia melihat ke wajah-wajah para pemuda yang duduk di depannya. Mereka bukan lagi anak-anak yang takut melawan arus, tetapi generasi baru yang siap memperjuangkan Islam dengan penuh keberanian. Di tengah bayang-bayang ancaman yang semakin terselubung oleh konspirasi para elit dan pihak berkepentingan, Habib Bahar menyadari bahwa perjuangan dakwahnya kini tidak hanya melibatkan ceramah di hadapan jamaah, tetapi juga perlu membangun jaringan persatuan yang kokoh di seluruh pelosok negeri. Ia memahami bahwa fitnah dan intrik yang selama ini dilancarkan hanyalah permulaan dari rencana besar untuk menghancurkan gerakan pembaharuan yang tengah ia bangun. Di balik ketiadaan bukti yang nyata, para musuhnya lebih memilih menyebarkan keraguan dan kebingungan di antara umat, sehingga kepercayaan terhadap kebenaran mulai tergoyahkan. Namun, keyakinan yang berlandaskan keimanan dan semangat jihad intelektual membuat Habib Bahar tidak gentar menghadapi rintangan tersebut. Dengan penuh kebijaksanaan, ia mulai menggalang kekuatan di luar kampung halamannya, menghubungi para ulama, dai, dan tokoh masyarakat dari daerah tetangga yang memiliki visi serupa. Melalui pertemuan-pertemuan sunyi di masjid-masjid kecil dan majelis taklim, ia mengajak mereka untuk bersatu dalam sebuah jaringan dakwah yang tidak mudah tergoyahkan oleh angin politik dan intrik duniawi. Setiap pertemuan selalu diwarnai dengan diskusi mendalam mengenai strategi penyebaran ilmu dan kebenaran, sekaligus membangun kepercayaan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan tipu daya.
Semangat persatuan ini kemudian melahirkan kelompok-kelompok kecil yang berkomitmen untuk menjaga amanah dakwah di daerah masing-masing. Namun, di balik setiap langkah positif yang diambil, konspirasi yang lebih besar juga mulai tersingkap. Di balik tirai kekuasaan, tokoh yang selama ini mendapatkan keuntungan dari keadaan masyarakat yang terlena dengan mereka merasa terancam oleh munculnya semangat pembaharuan yang dibawa oleh Habib Bahar, sehingga mulai menyusun strategi untuk menggoyahkan jaringan yang tengah dibangun. Para pejabat dan ulama yang telah lama diikutsertakan dalam sistem lama pun dilobi untuk menyebarkan isu bahwa gerakan dakwah tersebut merupakan alat untuk merusak ketertiban dan menciptakan konflik. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pun semakin hari semakin tajam, meski bukti konkret tetap sulit diperoleh. Dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, beberapa tokoh politik dan agama berkumpul untuk merancang rencana pengekangan terhadap gerakan pembaharuan Habib Bahar. Di sana, mereka membahas berbagai taktik, mulai dari penyebaran berita bohong hingga penggalangan massa melalui aksi-aksi yang terorganisir. Suasana pertemuan itu tegang, karena mereka tahu bahwa jika gerakan ini dibiarkan terus berkembang, dampaknya akan sangat merugikan kepentingan mereka. Meski rencana mereka tampak matang, suatu hal yang tak terduga mulai mengganggu stabilitas intrik mereka, kehadiran jaringan persatuan umat yang semakin solid, yang tidak tinggal diam meskipun dibatasi oleh ruang dan waktu. Mendengar kabar tentang pertemuan rahasia itu, salah seorang sahabat setia Habib Bahar, Ustaz Malik, segera menghubungi gurunya. Dalam pertemuan pribadi yang diadakan di masjid sederhana, Habib Bahar dengan tenang mendengarkan laporan Ustaz Malik mengenai ancaman yang semakin mendekat. Dengan suara penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa perjuangan dakwah tidak pernah berjalan mulus dan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk menguatkan iman. Saudaraku, jangan biarkan kegelapan intrik mereka memadamkan cahaya kebenaran. Kita harus terus bersatu dan menyebarkan ilmu dengan kejujuran, karena Allah akan melindungi setiap langkah kita, ujarnya sambil menatap mata para sahabatnya dengan penuh keteguhan. Sebagai respon terhadap ancaman tersebut, Habib Bahar mulai mengorganisir pertemuan-pertemuan rahasia yang dihadiri oleh para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat yang setia. Di balik tirai malam, mereka berkumpul di rumah-rumah sederhana dan masjid-masjid kecil, bertukar informasi, dan menyusun strategi untuk menghadapi setiap upaya pembangkangan dari pihak musuh. Pertemuan itu tidak hanya berisi diskusi tentang strategi dakwah, tetapi juga doa bersama agar semangat persatuan umat tetap terjaga. Dalam suasana keakraban itu, para peserta merasa memiliki kekuatan yang lebih besar daripada intrik politik, karena ikatan ukhuwah yang terbentuk dari keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya. Pada suatu malam, informasi datang dari salah seorang anggota jaringan bahwa sekelompok agen rahasia konspirator berencana mengacaukan salah satu ceramah umum Habib Bahar. Rencana tersebut dirancang untuk menciptakan kerusuhan dan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap gerakan dakwahnya. Tanpa membiarkan kecemasan menguasai, Habib Bahar segera mengambil langkah preventif. Ia menginstruksikan para pengawal dan para muridnya untuk meningkatkan kewaspadaan, sementara ia sendiri mengatur pertemuan darurat untuk menyusun strategi menghadapi potensi kerusuhan itu. Dalam setiap langkahnya, ia tetap menunjukkan ketenangan yang menular kepada semua yang hadir. Hari yang ditakuti pun tiba. Saat Habib Bahar sedang memberikan ceramah di masjid utama di kota, sekelompok individu yang diduga sebagai agen dari konspirator berusaha mengganggu acara tersebut. Mereka mencoba menciptakan kekacauan dengan meneriakkan slogan-slogan yang bernada provokatif, berharap dapat memecah belah kepercayaan jamaah. Namun, berkat persiapan matang dan koordinasi yang rapi dari jaringan dakwah yang telah dibentuk, para pengawal dengan sigap mengendalikan situasi. Tidak hanya itu, beberapa anggota yang awalnya dipengaruhi oleh kekuatan gelap itu kemudian berdiri bersama, menunjukkan solidaritas yang menguatkan suasana. Ceramah Habib Bahar pun berlanjut dengan damai, dan situasi yang sempat tegang berubah menjadi momen penguatan iman bagi seluruh jamaah. Keberhasilan mengatasi gangguan itu membawa dampak positif yang signifikan. Masyarakat yang menyaksikan ketenangan dan keberanian Habib Bahar semakin yakin bahwa gerakannya adalah manifestasi dari kebenaran yang dijamin oleh Allah. Berbagai pesan positif mulai tersebar melalui mulut ke mulut, memperluas jaringan dukungan yang telah terbentuk. Banyak komunitas dari desa hingga kota besar mulai mengirimkan utusan untuk bergabung dan belajar langsung dari sang ulama. Kekuatan persatuan yang tumbuh tidak hanya menangkis intrik musuh, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk lebih aktif dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.
Di penghujung bab ini, dalam keheningan malam setelah hiruk-pikuk peristiwa yang terjadi, Habib Bahar duduk merenung di beranda rumah barunya yang sederhana. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas kemenangan kecil yang telah dicapai, namun ia sadar bahwa perjalanan masih panjang dan penuh ujian. Dengan lirih ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk terus bersatu dalam menghadapi segala rintangan, dan jadikanlah kami cahaya yang menerangi kegelapan dunia." Doa itu menjadi semangat baru bagi seluruh jaringan dakwah yang telah ia bangun, karena mereka tahu bahwa dalam setiap ujian terdapat kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan tekad yang semakin kuat, Habib Bahar menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang, selama umat tetap bersatu dalam iman dan semangat persaudaraan. Di tengah semakin melebarnya jaringan dakwah yang telah dibangun, ancaman datang dari arah yang tak terduga, intrik politik yang disusun oleh elit yang merasa terancam oleh kekuatan kebenaran. Para tokoh berpengaruh di balik layar mulai merancang strategi untuk melemahkan reputasi Habib Bahar dengan memanfaatkan kekuasaan dan media. Mereka menyusun narasi yang mengaitkan gerakan dakwah dengan agenda politik tertentu yang berpotensi mengganggu kestabilan. Dalam kegelapan ruang rapat yang tertutup, rencana demi rencana disusun dengan hati-hati, bertujuan untuk mengguncang kepercayaan publik kepada sang ulama. Namun, semangat keadilan dan keyakinan akan kebenaran membuat Habib Bahar tetap teguh menghadapi badai ini. Para pengkhianat politik itu pun mulai menyebarkan kabar bohong melalui media massa dan jejaring sosial, menuduh Habib Bahar sebagai dalang di balik berbagai aksi kekacauan yang terjadi di beberapa daerah. Isu-isu palsu yang beredar semakin meresahkan masyarakat, sehingga banyak pihak mulai mempertanyakan integritas dakwahnya. Di balik setiap tuduhan tersebut, terselip kepentingan pribadi dan kekuasaan yang ingin mempertahankan status quo. Meski begitu, Habib Bahar tidak gentar, ia menganggap setiap kebohongan sebagai ujian dari Allah, sekaligus kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan kejujuran melalui perbuatan nyata. Kepastian akan kebenaran yang ada dalam hatinya membuatnya semakin yakin bahwa cahaya keimanan tidak akan mudah padam oleh bayang-bayang dusta. Dalam menghadapi serangkaian intrik itu, Habib Bahar mulai merintis kerjasama yang lebih erat dengan para tokoh masyarakat, ulama, dan aktivis yang memiliki visi yang sama untuk menegakkan keadilan. Ia mengundang beberapa tokoh terkemuka untuk duduk bersama dalam pertemuan terbuka guna membahas masalah yang tengah melanda. Di balik meja kayu yang sederhana, diskusi berlangsung dengan penuh keterbukaan, masing-masing pihak menyampaikan fakta dan data yang dapat membongkar narasi bohong yang selama ini disebarkan. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjaga transparansi dan kejujuran informasi, sebagai benteng melawan intrik politik yang merusak. Solidaritas yang terjalin pun semakin menguatkan semangat untuk terus meluruskan jalan kebenaran. Sebagai bagian dari strategi menghadapi intrik tersebut, Habib Bahar mengorganisir forum-forum diskusi terbuka di berbagai wilayah. Forum-forum ini tidak hanya menjadi wadah penyebaran ilmu, tetapi juga sebagai ajang klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Di hadapan masyarakat, ia dengan tegas memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua fitnah tersebut hanyalah rekayasa untuk mengalihkan perhatian dari masalah kezaliman yang sesungguhnya. Penjelasannya disertai dengan dalil-dalil keagamaan dan prinsip-prinsip moral yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan. Forum-forum itu sukses mengembalikan kepercayaan banyak orang yang sempat ragu, sekaligus menginspirasi mereka untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Suatu titik balik terjadi ketika seorang pejabat tinggi yang selama ini terlibat dalam konspirasi itu merasa terguncang oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Dengan hati yang penuh penyesalan, pejabat tersebut secara rahasia menghubungi Habib Bahar dan menyerahkan sejumlah dokumen rahasia. Dokumen itu memuat bukti-bukti kuat mengenai manipulasi data dan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh kelompok elit untuk menjatuhkan sang ulama. Dalam pertemuan yang sangat tertutup, pejabat itu menceritakan betapa ia merasa dilecehkan oleh sistem yang korup dan ingin memperbaiki keadaan. Keberanian pejabat tersebut untuk mengakui kesalahannya menjadi titik terang di tengah kegelapan intrik politik. Dengan bukti yang semakin jelas di tangan, Habib Bahar memutuskan untuk mengadakan konferensi pers terbuka yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, jurnalis, dan ulama. Konferensi pers tersebut diadakan di aula masjid besar yang menjadi simbol persatuan umat. Di sana, ia memaparkan kronologi peristiwa secara terperinci, disertai dengan dokumen-dokumen asli yang berhasil ia kumpulkan. Setiap kalimat yang diucapkannya mengandung kekuatan kebenaran yang mampu menggugah hati setiap pendengarnya.
Keterbukaan informasi ini pun berhasil mengikis sebagian besar narasi bohong yang selama ini disebarkan oleh para penguasa bayang-bayang. Meskipun konspirasi politik telah banyak terbongkar, ancaman belum sepenuhnya menghilang. Beberapa kelompok yang masih tersisa mencoba melakukan serangan balik melalui penyebaran berita palsu di media sosial dan platform digital lainnya. Mereka berusaha menciptakan kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kebenaran. Menyikapi hal ini, Habib Bahar bersama timnya meningkatkan kehadiran digitalnya dengan memanfaatkan media online untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, keadilan, dan kebenaran. Ia mendorong para pengikutnya untuk selalu bersikap kritis dan mencari kebenaran dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga kegelapan intrik tidak mudah menyelimuti hati yang mulia. Di tengah gejolak situasi tersebut, semangat persatuan semakin menguat. Masyarakat yang selama ini terpecah belah oleh berita bohong kini mulai menyadari pentingnya kebersamaan dan toleransi. Banyak komunitas lokal yang mulai mengadakan pertemuan untuk saling bertukar informasi dan mendiskusikan solusi atas permasalahan yang muncul. Habib Bahar, dengan ketulusan dan kebijaksanaannya, terus mengingatkan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan. Pesan-pesan yang ia sampaikan tidak hanya tentang keimanan, tetapi juga tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan politik yang sehat. Menghadapi bayang-bayang politik kotor itu, Habib Bahar semakin konsisten menekankan bahwa dakwah yang sejati tidak pernah terikat oleh kepentingan duniawi. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa perjuangan untuk kebenaran harus dilakukan dengan cara yang damai dan penuh hikmah. Dengan memberikan contoh melalui tindakan nyata, seperti mendirikan program sosial, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, ia berhasil menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan moral adalah senjata utama melawan ketidakadilan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya menginspirasi umat, tetapi juga membuka mata banyak orang yang selama ini terjebak dalam sistem politik yang korup. Pesan keadilan dan kebenaran pun tersebar luas, mengikis pengaruh intrik yang selama ini mengancam stabilitas masyarakat. Menutup bab ini dengan renungan mendalam, Habib Bahar menuliskan dalam jurnal pribadinya bahwa setiap badai yang menerpa adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan hambanya. Ia percaya bahwa setiap kegelapan pasti akan disinai oleh cahaya kebenaran, selama umat tetap bersatu dan menjaga hati dari tipu daya dunia. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia menatap ke depan, yakin bahwa perjuangan melawan pengkhianatan dan intrik politik ini akan membuahkan hasil yang manis. Bagi Habib Bahar, kebenaran adalah pelita yang tak terpadamkan, dan selama ia mengandalkan petunjuk ilahi, tidak ada kekuatan dunia yang mampu menggoyahkan keimanan umat. Bab ini pun berakhir dengan tekad yang semakin bulat untuk meneruskan perjuangan, menembus segala bayang-bayang kezaliman, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. Di tengah segala pertempuran duniawi dan intrik yang terus menghadang, Habib Bahar mulai menapaki jalan spiritualitas sebagai pondasi yang menguatkan imannya. Ia menyadari bahwa keberhasilan dakwah tidak semata-mata bergantung pada keberanian dalam menghadapi musuh luar, tetapi juga pada kekuatan batin yang terpancar dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Dengan tekun, ia mendalami setiap ayat suci dan hadis, mencari makna mendalam yang bisa dijadikan pedoman dalam setiap langkah perjuangannya. Menghadapi berbagai cobaan yang datang silih berganti, Habib Bahar semakin yakin bahwa pertarungan terpenting adalah melawan keinginan dan nafsu yang bisa melemahkan hati. Dalam setiap doa dan zikir, ia merasakan ketenangan yang tak terhingga, seolah-olah setiap lirik kalimat menghubungkannya langsung dengan Allah. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang berserah diri, dan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Dalam perjalanan pencarian spiritual itu, ia kerap mengadakan majelis zikir dan tafakur di kala senja. Suasana yang tercipta dalam majelis itu selalu dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian, di mana setiap peserta meresapi keindahan lisan zikir sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran Allah. Habib Bahar meyakini bahwa dengan mengingat Sang Pencipta, hati manusia akan terbebas dari kecemasan duniawi dan mampu menemukan kedamaian sejati yang melampaui segala kesulitan. Tak jarang, ia mengunjungi makam para sufi dan wali Allah sebagai bentuk penghormatan serta pencarian inspirasi. Di sana, ia merasakan kehadiran para leluhur yang telah menapaki jalan kerohanian dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan. Pengalaman spiritual ini menegaskan keyakinannya bahwa jalan menuju kebenaran tidak pernah mudah, namun setiap rintangan adalah bagian dari proses pembersihan jiwa menuju kesucian iman. Habib Bahar kemudian memperdalam ilmu tasawuf,
belajar tentang cara-cara menaklukkan ego dan mengendalikan hawa nafsu. Melalui pengajian dan diskusi dengan para ulama tasawuf, ia menemukan bahwa keikhlasan dalam beramal dan konsistensi dalam ibadah adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan. Ia menyampaikan bahwa setiap amal soleh, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di sisi Allah, asalkan dilakukan dengan niat yang murni dan tanpa pamrih. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan kepada para pemuda dan jamaah bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah. Menurutnya, akal dan iman harus berjalan seiring, saling melengkapi agar seseorang bisa mencapai pemahaman yang utuh tentang kehidupan. Dengan pendekatan ini, ia mendorong para muridnya untuk terus belajar, tidak hanya dari kitab-kitab agama, tetapi juga dari ilmu pengetahuan yang dapat menuntun mereka memahami ciptaan Allah secara menyeluruh. Seringkali, Habib Bahar mengundang para ahli dan ulama dari berbagai disiplin ilmu untuk berbincang dalam forum diskusi terbuka. Forum-forum ini tidak hanya menjadi tempat bertukar pikiran, tetapi juga sebagai ladang amal untuk memperdalam keimanan dan memperkuat persatuan umat. Diskusi yang berlangsung penuh dengan hikmah dan pencerahan membuat banyak peserta merasa tersentuh dan mendapatkan pemahaman baru tentang pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Di sela-sela kesibukannya dalam berdakwah dan menghadapi intrik, ia selalu menyempatkan waktu untuk bermeditasi dan berdoa di tempat-tempat yang sunyi. Momen-momen hening itu menjadi waktu bagi dirinya untuk merenung, mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil, serta memperbaharui tekad untuk terus berjuang dalam kebenaran. Ia percaya bahwa dengan rutin mengisi hati dengan doa, setiap tantangan akan terasa lebih ringan dan setiap keputusan akan dipandu oleh cahaya ilahi. Pengalaman-pengalaman spiritual yang mendalam ini mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia mulai melihat bahwa setiap peristiwa, baik suka maupun duka, adalah bagian dari ujian dan anugerah dari Allah. Dalam setiap tetes air mata maupun tawa, terdapat pelajaran berharga yang mengajarkan bahwa keimanan harus selalu diperkuat, terutama di masa-masa sulit. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa penguatan iman adalah proses yang berkelanjutan, yang memerlukan kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan. Menutup bab ini dengan renungan mendalam, Habib Bahar mencatat dalam jurnal pribadinya bahwa jalan spiritual adalah perjalanan yang tak terhingga. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan, jika dilakukan dengan sepenuh hati, akan membawa umat menuju pencerahan sejati. Dengan semangat yang terus berkobar, ia bertekad untuk menuntun umat tidak hanya melalui lisan dakwah, tetapi juga dengan teladan hidup yang mencerminkan keikhlasan dan cinta kepada Allah. Bab ini pun ditutup dengan keyakinan bahwa kekuatan spiritual yang murni akan menjadi sumber cahaya yang menerangi setiap sudut kehidupan, mengusir kegelapan dan membawa harapan baru bagi seluruh umat.